Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Baik rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Rizal Wahyu Pratama. Saya merupakan perwakilan dari kelompok saya dalam mempresentasikan hasil kerja kita dalam mata kuliah pemodelan simulasi dan optimasi dengan dosen pembimbingnya adalah Ibu Aina Latifah Riana Putri. Dalam kesempatan ini, saya Rizal Wahyu Pratama dan mewakili seluruh teman-teman saya yang sudah bekerja sejauh ini akan membahas tentang pemodelan pergerakan harga saham menggunakan metode random walk. Next. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, berikutnya ada Huli Kamalkan, berikutnya ada Mikael Setiabudi, berikutnya ada Jeti Aprilia, berikutnya ada Yoka Romadani. Langsung saja kita bahas mengenai outline yang akan kita bahas. Yang pertama mulai dari pendahuluan yang akan berisikan tentang latar belakang, berikutnya ada penjelasan metode random walk, berikutnya ada simulasi per sektor dan analisis, yang keempat ada kesimpulan. Nextnya mulai dari pendahuluan. Baik, seperti yang sudah kita ketahui selama ini, saham itu sudah sangat berkembang di masyarakat gitu. Tentunya perusahaan-perusahaan besar akan menjual sahamnya kepada masyarakat. Dan tentunya banyak sekali influencer-influencer yang memanfaatkan hal ini dengan membuat kelas saham. Contoh kecilnya seperti Timothy Ronald yang sangat viral karena menjual kelas saham seharga 18 juta. Lalu kenapa sih kita perlu belajar saham gitu? Karena yang pertama, saham itu akan menghasilkan cuan yang besar, teman-teman sekalian. Kita sudah mengetahui jika kita bisa mengetahui saham itu bagaimana cara kerjanya, itu akan menghasilkan uang yang sangat-sangat besar, teman-teman sekalian. Baik, di sini pemahaman pasar saham itu kita mulai dari menggunakan skenario pasar gitu. Dari pembahasan yang akan kita bahas nanti, kita akan menggunakan skenario pasar bullish dan juga skenario bearish gitu. Selain itu, untuk memahami data, kita juga akan menggunakan grafik pergerakan harga, diagram alur, dan juga grafik skenario-nya. Adapun juga kita akan membahas faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi saham itu bisa naik, saham itu stabil, ataupun saham itu turun. Berikutnya ada pentingnya pasar saham ya, karena pasar saham itu merupakan indikator ekonomi dari sebuah perusahaan ya, maupun indikator ekonomi dari sebuah negara. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 4 saham yang mungkin sudah terdengar sangat lumrah gitu di telinga kita. Mulai dari Unilever, siapa sih yang nggak pernah mengkonsumsi produk Unilever gitu. Terus berikutnya juga ada Alam Sutra, berikutnya ada Bank Mandiri gitu. Bank Mandiri mungkin dari rakyat yang kalangan tinggi maupun kalangan rendah itu sudah mengetahui bahwa ada yang namanya Bank Mandiri. Dan juga ada Bukalapak gitu. Seperti yang kita ketahui sekarang kan lagi viral-viralnya itu Bukalapak gitu. Namun anak-anak sekarang maupun generasi-generasi sekarang tuh tahu nggak sih apa itu Bukalapak gitu, teman-teman sekalian. Terus berikutnya di sini untuk metode analisisnya kita akan menggunakan metode analisis random walk. Kenapa seperti itu? Karena random walk ini cukup mudah dipahami dan juga untuk pemula itu sangat logis gitu logikanya gitu. Baik, next saja. Nah, di sini yang akan kita sediakan dalam penelitian ini gitu, yang akan kita tuangkan juga pada laporan itu mulai dari pemodelan pergerakan harga saham, ada data historis, ada analisis saham sektoral, ada juga pertimbangan skenario pasar, ada juga simulasi Python, ada juga platform Google Colab yang akan kita gunakan untuk simulasi Python, ada juga laporan dan analisisnya, dan ada juga wawasan. Langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan mengenai random walk ini. Baik, menggunakan random walk itu seperti yang saya katakan tadi karena cukup mudah dipahami gitu. Untuk orang yang seperti saya yang baru pemula gitu, yang biar nggak sungkem-sungkem sama sepuh gitu, kita bisa menggunakan metode random walk ini gitu karena cukup mudah dipahami gitu. Random walk ini juga menawarkan fleksibilitas yang tinggi gitu karena dapat diterapkan di berbagai jenis aset atau perusahaan gitu, tidak terbatas pada saham apa saja gitu. Adapun rumus dari metode random walk ini yaitu PT plus 1 sama dengan PT kali 1 plus mu plus epsilon T. Dengan PT itu merupakan harga saham pada waktu T atau waktu tertentunya nanti. Terus mu-nya itu merupakan drift atau rata-rata perubahan dari harga saham. Terus ada epsilonnya merupakan
noise acak yang mempresentasikan fluktuasi pasar. Nah, fluktuasi itu kan kayak perubahan yang begitu cepat ya teman-teman sekalian. Nah, dari ini seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan membahas 4 jenis saham, 4 saham gitu yang sedang berkembang maupun sedang menurun nih zaman sekarang, mulai dari Bank Mandiri gitu. Gimana sih saham dari Bank Mandiri itu naikkah, turunkah, atau stabil stagnan aja di sana gitu. Terus berikutnya juga ada Alam Sutra, terus ada Unilever, ada juga Bukalapak gitu. Untuk sektor-sektornya teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman sekalian. Baik, berikutnya kita langsung saja membahas ke output dan analisisnya teman-teman sekalian. Nah, di sini mulai dari harga saham Bank Mandiri nih teman-teman sekalian. Untuk yang garis biru yang di sini ini merupakan harga asli dari saham Bank Mandiri. Itu mulai dari bulan 1 itu masih agak naik, ke bulan 2 lalu naik, lalu turun di sekitar bulan 6. Itu bulan 6 itu turun, lalu naik lagi sampai di bulan Desember ini turun kayak gitu. Jadi sebenarnya ini cukup tergolong stabil ya teman-teman sekalian gitu. Terus dari saham biru ini gitu, saham dari aslinya gitu, harga asli dari Bank Mandiri ini menunjukkan bahwa uh, volatilitasnya itu moderat gitu atau fluktuasinya itu ya standar-standar aja gitu, menunjukkan harga yang stabil, terus juga memiliki risiko yang seimbang dan juga keuntungan yang stabil gitu bagi pembeli sahamnya gitu. Nah, mungkin saja hal ini itu bisa terjadi karena reputasi dari Bank Mandiri yang sudah terpercaya di masyarakat Indonesia gitu dan juga dari Bank Mandirinya sendiri memiliki regulasi yang cukup ketat gitu dan juga sistem keamanan yang sangat-sangat baik. Juga memiliki kalau kita ketahui karena dia reputasinya baik di masyarakat, tentunya permintaan itu sangat banyak bahkan sangat banyak maupun stabil untuk layanan perbankan gitu. Berikutnya ada juga yang garis kuning gitu. Garis kuning yang ke atas itu merupakan simulasi bullish gitu, di mana garisnya itu naik terus gitu, mengidentifikasikan bahwa harga saham dari Bank Mandiri itu naik terus. Nah, kapan hal ini bisa terjadi gitu? Mungkin saja ketika ekonomi dunia itu kuat, ekonomi Indonesia kuat, bisa aja gitu saham Bank Mandiri ini juga naik seperti itu. Dan juga ada juga skenario atau kasus ketika ada akuisisi atau kemitraan yang cukup kuat gitu atau cukup baik untuk mengakuisisi dari Bank Mandirinya. Terus berikutnya ada garis hijau atau itu merupakan simulasi bearish di mana itu garisnya turun secara linear gitu. Mungkin saja ini bisa terjadi kalau Bank Mandiri perusahaannya itu tidak bekerja dengan baik. Kinerja dari pegawainya itu tidak baik gitu. Atau bahkan daya beli masyarakat yang berkurang. Seperti yang kita ketahui kan sekarang itu sudah banyak bilang bahwa 2025 itu merupakan tahun yang kelam karena masyarakat itu kehilangan daya belinya seperti itu. Mungkin saja ini bisa terjadi pada Bank Mandiri gitu. Tapi semoga enggak ya. Nah, berikutnya juga ada warna ungu nih yang tengah-tengah. Nah, warna ungu ini merupakan simulasi random walk berdasarkan harga saham yang sudah ada gitu dari historis-historis sebelumnya. Nah, di sini kita kan bisa melihat bahwa volatilitasnya itu cukup stabil ya gitu. Jadi harga sahamnya itu turun di bulan kedua gitu terus naik lagi. Nah, itu tergolong stabil lah gitu. Jadi hampir mirip-mirip dengan harga saham aslinya dari Bank Mandiri itu seperti itu. Nah, analisisnya juga simpel aja karena kenapa hal ini bisa terjadi gitu dari simulasi yang kita lakukan menggunakan random walk ini ya karena yang pertama ketika kinerja perusahaannya baik tentunya sahamnya akan baik. Yang kedua, ketika banyaknya permintaan dari perbankan juga hasilnya akan baik, maka dia bakalan stabil kayak gitu. Ketika semuanya itu baik-baik pasti dia bakalan stabil aja seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin itu saja terkait Bank Mandiri gitu. Berikutnya kita bisa melihat kesimpulannya gitu. Dari saham Bank Mandiri ini dikenal stabil, tetapi sensitif terhadap makroekonomi. Benar sekali. Hal ini sangat sensitif terhadap makroekonomi. Bagaimana ekonomi itu berkembang di masyarakat, bagaimana ekonomi itu menurun atau naik, entah bagaimana, itu akan mempengaruhi sekali terhadap Bank Mandiri ini tentunya. Karena kalau kita lihat itu harga sahamnya cukup stabil ya di awal gitu. Nah, ketika harga saham itu turun, nah mungkin saja ekonomi global sedang turun.
Nextnya, nah di sini kita ada untuk harga saham Alam Sutra, teman-teman sekalian. Mulai dari garis merah. Nah, garis merah ini menunjukkan harga saham yang asli gitu. Mulai dari bulan Januari gitu, harga sahamnya sekitar di 150 sampai 120. Itu stabil sampai di bulan 5, bulan 4 sampai bulan 5 gitu. Nah, di bulan kelima ini memasuki bulan kelima, itu ternyata sahamnya turun nih rekan-rekan sekalian, turun sedikit lalu stabil lagi di bulan Agustus, bulan ke-8 lalu naik nih, tiba-tiba naik jauh banget, sret. Nah, itu naik di bulan ke-9 lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Nah, ini kalau kita lihat gitu di awalnya kan fluktuasinya itu kurang signifikan ya, masih biasa-biasa saja gitu, stabil. Namun di bulan ke-8 menuju bulan ke-9 itu fluktuasi parah banget karena ada naik turunnya ya rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin saja hal ini bisa terjadi yang pertama karena kinerja dari perusahaan yang cukup baik seperti itu. Di bulan tersebut kinerja perusahaan yang cukup baik atau karena di bulan 8 ini kan atau bulan Agustus ini ada investor baru seperti itu atau ada alih fungsi saham mungkin. Nah, itu merupakan kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi garis merah itu seperti itu. Nextnya di sini ada juga garis biru gitu yang merupakan simulasi bullish. Nah, ini kalau simulasi bullish itu kita perlu ketahui bahwa simulasi itu bakalan terus melonjak, seret gitu naik terus. Nah, kapan hal ini bisa terjadi? Nah, kapan ini skenario optimis ini bisa terjadi? Nah, ketika itu harga sahamnya ketika daya beli masyarakat yang tinggi, terus ada juga sektor dari Alam Sutranya ini yang berkembang sekali, berkembang pesat dan dikenal masyarakat seperti itu, maka sangat mungkin apabila simulasi bullish ini, apabila simulasi bullish ini terrealisasi. Berikutnya yang warna hijau itu ada simulasi bearish. Nah, itu menunjukkan bahwa penurunan yang linear itu atau skenario pesimis biasa kita sebut ketika yang pertama, kalau kinerja dari perusahaan Alam Sutra ini yang kurang baik. Kedua, adanya penurunan kualitas dari Alam Sutra ini. Yang ketiga, ketika Alam Sutra ini mengalami kebangkrutan, akan menuju kebangkrutan gitu. Atau memiliki reputasi yang jelek di masyarakat. Nah, reputasi yang jelek di masyarakat itu juga akan mempengaruhi bagaimana harga saham itu seperti itu. Dan yang terakhir itu ada di warna kuning garis. Nah, warna kuning garis ini kan tentunya merupakan simulasi menggunakan random walk gitu. Di sini harga sahamnya itu stabil-stabil aja seperti yang saya katakan tadi. Kalau harga saham itu stabil, berarti saham tersebut kinerja dari perusahaannya itu tergolong baik seperti itu. Jadi memiliki kepercayaan yang baik di masyarakat seperti itu contoh-contoh. Baik, untuk kesimpulannya, Alam Sutra ini menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap kebijakan moneter dan daya beli konsumen. Betul sekali, bagaimana kebijakan-kebijakan moneter itu tentunya akan mempengaruhi, bagaimana kebijakan hukum juga akan mempengaruhi, seperti itu. Baik, nextnya. Di sini kita masuk ke saham yang ketiga, itu ada saham Unilever Indonesia, rekan-rekan sekalian. Nah, saham Unilever Indonesia ini kita bisa mulai dari yang garis berwarna hitam, itu merupakan harga asli dari sahamnya. Ini cukup gimana ya, volatilitasnya itu tergolong moderat sih teman-teman, tapi jika kita lihat di bulan 6 dan bulan 7 itu agak tiba-tiba naik gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan volatilitasnya masih moderat. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, dari bulan Januari sampai bulan Desember ternyata terjadi penurunan. Kenapa? Ada yang tahu? Betul sekali. Karena ada kata-kata boykot. Ada kata-kata boykot yang sering kita dengar karena katanya Unilever ini mendukung dari Israel lah seperti itu. Nah, citra di masyarakat ini tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana harga saham itu. Makanya dari Unilever ini kemungkinan turunnya itu karena citra di masyarakatnya juga menurun seperti itu. Terus berikutnya untuk yang warna orange yang ke atas itu, nah ini bisa terjadi ketika misalkan dari Unilevernya ini bisa mengembalikan nama baiknya seperti itu. Misalkan dia bisa mengembalikan, oh kami tidak anti nih
kami tidak mendukung terhadap Israel nih gitu. Kami tidak mendukung Israel. Kita penuh terhadap kemerdekaan suatu bangsa gitu. Jadinya dia mengembalikan nama baiknya. Nah, mungkin saja ini bisa terjadi. Harga sahamnya itu naik gitu. Nextnya untuk yang warna hijau. Nah, kapan ini warna hijau ini bisa terjadi atau kita sebut dengan simulasi bearish. Yang mencerminkan di sini tuh simulasi pesimis gitu, skenario pesimis. Nah, ini bisa terjadi dia nurun gitu, nurun terus ya ketika dari saham Unilevernya ini tidak dapat memberikan klarifikasi gitu bahwa mereka tidak bisa mengembalikan citra baiknya di masyarakat seperti itu. Itu salah satu contoh kapan ini bisa terjadi. Tapi semoga tidak terjadi karena kalau misalkan harga sahamnya turun gitu, ya kasihan juga dong bagaimana pekerja-pekerja yang di Unilever itu seperti itu. Nextnya di sini yang berwarna biru rekan-rekan sekalian ini merupakan simulasi random walk-nya. Yang biru-biru terus ada garis-garis itu merupakan simulasi dari random walk-nya. Nah, ini seperti yang kita ketahui yang biru ini volatilitasnya itu masih moderat ya teman-teman sekalian. Itu fluktuasinya juga masih standar gitu. Masih mirip-mirip lah dengan perkembangan harga saham aslinya gitu. Seperti itu. Nextnya kita masuk ke saham terakhir karena videonya sudah sekitar 16 menit. Oke, kita kesimpulan dulu dari saham Unilever ini memiliki karakteristik defensif dengan volatilitas moderat. Dalam skenario bullish, harga saham meningkat stabil didorong oleh kinerja keuangan yang baik dan dukungan makroekonomi. Sebaliknya, dalam skenario bearish, penurunan terjadi akibat laporan keuangan yang lemah. Betul sekali. Next, saham yang terakhir itu ada saham Bukalapak. Kita masih ingat dengan slogannya, buka aja, buka lapak. Nah, mungkin kalau zaman dulu ini sahamnya nih masih tinggi-tingginya gitu. Karena orang-orang mengira, oh ini kayak Bukalapak bisa berkembang gitu di masa depan. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan harga sahamnya, dari bulan 1 tahun 2024 sampai bulan April atau bulan April ke bulan Mei itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat di berikutnya, tren-tren berikutnya itu ternyata masih standar lah. Masih standar aja, jadi volatilitasnya itu masih kita golongkan sebagai moderat. Nah, hal ini nih bisa terjadi mungkin karena di bulan Januari itu orang-orang dapat THR karena tahun baru gitu. Jadinya banyak banget tuh yang belanja, jadinya sahamnya juga naik kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada yang warna hitam. Warna hitam itu simulasi bullish. Nah, kapan nih bisa terjadi gitu? Ketika Bukalapak ini dapat menyaingi dari saingan-saingannya gitu. Ketika Bukalapak ini menghadirkan terobosan-terobosan baru. Misalnya Bukalapak ini membuat sistem pay letter yang bisa dibayar nunggak sampai 12 bulan gitu misalkan. Pasti itu ibu-ibu tuh bakalan banyak gitu yang bakalan berlangganan ke Bukalapak gitu. Nah, nextnya untuk yang garis berwarna hijau, simulasi bearish. Nah, kapan simulasi ini bisa terjadi gitu ya? Ketika tentunya Bukalapak ini kalah saing gitu. Dia tidak memiliki inovasi, tidak mau berkembang, atau tidak mau mengikuti tren-tren yang ada. Yang terakhir itu ada yang berwarna agak hijau kuning. Hijau kekuningan itu merupakan simulasi menggunakan random walk. Nah, di sini dari simulasi random walk-nya itu mirip-mirip ya sama dengan harga saham aslinya. Jadi kesimpulannya juga sama gitu. Hal ini tuh bisa terjadi karena mungkin aja di bulan Januari itu masih banyak yang punya THR, jadi belanjanya banyak di Bukalapak. Lalu berikutnya itu stabil ya karena daya beli masyarakat juga stabil dari bulan 5 sampai bulan Desember ini. Baik, langsung aja kita cek untuk kesimpulan dari saham Bukalapaknya ini. Saham Bukalapak menunjukkan volatilitas tinggi dengan tren penurunan signifikan di awal tahun. Skenario bullish mencerminkan potensi kenaikan harga saham melalui inovasi teknologi dan peningkatan kinerja operasional. Sementara itu, skenario bearish mencerminkan risiko akibat persaingan ketat di sektor e-commerce. Saham ini lebih cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi. Baik, rekan-rekan sekalian, dari keseluruhan apa yang sudah kita bahas tadinya, metode random walk ini dalam penelitian ini berhasil memodelkan pergerakan harga saham
secara stokastik berdasarkan data historis yang sudah diberikan sebelumnya. Secara keseluruhan, penurunan maupun kenaikan ini mencerminkan sensitivitas sektor terhadap faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi global. Memberikan wawasan penting bagi investor dalam pengambilan keputusan strategis. Ya, benar sekali rekan-rekan sekalian. Bahwa metode random walk ini sangat bisa untuk memodelkan saham-saham berikutnya karena dia itu bisa memodelkan dari data-data historis yang sudah dimiliki. Baik rekan-rekan sekalian, untuk link collab-nya itu ada di sini, jadi teman-teman mungkin bisa masuk aja ke link collab-nya jika ingin mengakses bagaimana codingan kita. Adapun dataset yang kita gunakan mulai dari Mandiri, Alam Sutra, Unilever, Indonesia, dan juga Bukalapak itu bisa diakses pada link berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Rizal Wahyu Pratama, selaku perwakilan dari kelompok 1. Alhamdulillah tugas 4 sudah selesai sampai di sini. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan kata. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.